Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Ramadhani, NPM 220820101155. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma selection sort. Selection sort sendiri merupakan algoritma yang digunakan untuk mengurutkan data dengan cara membaca semua data, lalu dipilih data yang terkecil. Kemudian data terkecil tersebut diletakkan di array yang paling awal dan akan dilakukan perulangan sampai data tersebut habis. Jika yang diinginkan adalah ascending, maka data yang dipilih adalah data terkecil. Namun jika yang diinginkan adalah descending, maka data yang dipilih adalah data yang terbesar. Di sini saya mempunyai algoritma contoh dari selection sort. Saya akan run. Yang pertama kita memasukkan n, yaitu jumlah data yang ingin kita masukkan nanti. Lalu di sini ada array L. Kita akan isi dulu array-nya. Setelah array-nya terisi, kita masuk ke proses selection sort. Di sini ada perulangan i yang dengan batas 0 sampai n-2, karena n tadi kita isi 5, maka batasnya sampai 3, 0 sampai 3. Kenapa nanti itu sesuai dengan jumlah array-nya. Di sini ada perulangan lagi, perulangan K dengan batasan I plus 1, karena I tadi sama dengan 0, maka K akan dimulai dari 1 sampai N-1, yaitu 4. Jika kita next, ini K sebelumnya belum ada isinya. Nah, di sini K sudah sama dengan 1. Lalu ada percabangan perbandingan indeks ke 0. Di sini indeks ke 0-nya 2. Dibandingkan dengan indeks di K ada indeks 1. Indeks 1-nya 6. Apakah 2 lebih besar daripada 6? Jawabannya salah, maka akan kembali lagi ke perulangan K. Di sini K akan bertambah menjadi 2. Apakah indeks ke-0 lebih besar daripada indeks kedua? Apakah 2 lebih besar daripada 8? Jawabannya salah. Akan melakukan perulangan terus-menerus. Sampai K-nya tadi sama dengan 4. N-1. Di sini terlihat bahwa memang di indeks 0 terisi dengan data yang paling kecil, yaitu angka 2. Kita next. Nah, di sini sudah masuk perulangan keempat, indeks keempat. Apakah indeks keempat lebih besar daripada apakah indeks ke-0 lebih besar daripada indeks ke-4? Jawabannya salah. Karena sudah tidak memenuhi batasan, maka akan lanjut ke bawah. Di sini ke temp. Temp ini tempat penyimpanan data sementara. Data yang disimpan yaitu indeks ke IDX. Karena tadi masih IDX 0, temnya diisi data dari indeks ke 0 juga, yaitu angka 2. Di sini tidak ada yang berubah karena memang sudah sesuai tempatnya. Lalu ada kembali lagi ke perulangan ini, karena sudah perulangan I ke 0, selanjutnya perulangan I ke 1. Lalu di sini indeks ini dimulai dengan sama dengan indeks ke-1, perulangan ke-1. Oh iya, kenapa tadi kok batasannya ini 5 dikurangi 2? Cuman sampai 4, padahal n-nya cuman sampai 3, padahal n-nya ada 5. Karena nanti di sini kan indeksnya ini cuman ada sampai 4.
Jadi nanti untuk indeks terakhir otomatis sudah data terbesar, jadi tidak perlu dilakukan pengecekan ulang atau tidak perlu dibandingkan dengan data yang lain. Cukup sampai data indeks K3. Selanjutnya di sini ada perolongan K. Sini mulai karena tadi sudah K sama dengan 1 ya. Sekarang mulai dari dibandingkan dengan indeks kedua. Indeks kedua berarti IDX-nya indeks ke-1. Indeks ke-1 berisi angka 6. Indeks kedua berisi angka 8. Apakah 6 lebih besar daripada 8? Jawabannya salah, maka kembali lagi ke perulangan K. Lalu K bertambah. Di sini yang bertambah hanya K. IDX-nya K. Di sini K sama dengan indeks ketiga. Apakah indeks ke-1 ya, lebih besar daripada indeks ketiga? Apakah 6 lebih besar daripada 4? Jawabannya benar. Kalau benar, kita masuk ke proses ini. Indeks di IDX sama kita ini disamakan. Lalu selanjutnya, indeks di IDX akan tetap dibandingkan dengan K. K akan tetap bertambah menjadi 4. Kenapa seperti itu? Berarti indeks ketiga ini lebih kecil daripada indeks yang lain. Daripada indeks kedua, daripada indeks ke-1. Kita tinggal membandingkan dia dengan indeks keempat. Di sini dicek apakah indeks ketiga lebih besar daripada indeks keempat. Indeks ketiganya ada 4. Apakah lebih besar daripada 7? Jawabannya salah. Maka kembali ke perulangan. Akan bertambah. Karena maksimum tadi 4. Kalau hanya sudah 5, tidak melakukan perulangan lagi. Masuk ke M. Dan tadi akan menyimpan data di indeks ke IDX. IDX ini ketiga, berarti indeks ketiga di sini akan disimpan di tab. Nah, berubah jadi 4. Selanjutnya, indeks ke IDX ini, indeks ketiga tadi yang isinya 4, akan diisi dengan indeks ke I. Akan diletakkan di indeks ke I. Ini akan jadi 1, indeks ke I. Berarti 4 ini akan ditaruh di indeks ke 1. Tukar. Nah, oh, maksud saya tadi indeks ke IDX itu kan 3 disama dengan kan indeks ke 1. Indeks ke 1 tadi 6. 6 sama dengan 6. Lalu karena indeks ke 1 menjadi kosong, diisi dengan indeks yang ada di 3. Selanjutnya, kembali lagi ke I kedua, perulangan ini sekarang masuk I kedua. Di sini masuk ke dimulai dari 3, karena tadi sudah dimulai dari 2. Lalu masuk ke indeks. Karena indeks ke-0, indeks ke-1 sudah sesuai tempatnya, kita mulai dari indeks kedua. Di sini indeks kedua adalah 8, sedangkan indeks ketiga adalah 6. Maka indeks kedua lebih besar daripada 6. Apakah indeks kedua lebih besar daripada indeks ketiga? 8 lebih besar daripada 6. Jawabannya benar, maka masuk ke proses ini. Indeks sama dengan K. Di sini nanti akan dimulai dengan indeks akan IDX akan berubah dengan jadi 3. Selanjutnya K akan tetap dengan jadi 4. Maka indeks ketiga lebih besar daripada indeks keempat. Maka 6 lebih besar daripada 7. Jawabannya salah. Melakukan perulangan lagi. Karena K-nya sudah 5, artinya tidak bisa melakukan perulangan karena batasnya 4. Di sini masuk ke proses M akan menyimpan
indeks ke IDX. IDX tadi indeks ketiga. Indeks ketiga akan disimpan dan berubah jadi 6. Lalu indeks ke IDX. Indeks ketiga sama dengan indeks ke I. Untuk menggantikan tempat indeks kedua. Karena kan tadi indeks ke 0 sudah, indeks ke 1 sudah, indeks kedua dipindah. Nah, pindah tempat ke indeks ketiga, lalu indeks keduanya diisi dengan data yang kita kenal. Kita masuk I lagi, I yang terakhir, I3. Masuk ke perulangan K. K-nya dimulai dari 4 karena tadi sudah urut semua. Lalu langsung masuk perbandingan. Apakah indeks ketiga lebih besar daripada indeks keempat? Apakah 7 lebih? Ya, apakah 8 lebih besar daripada 7? Jawabannya benar. Maka masuk ke indeks disamakan dengan K ini. Nah, sudah sama dan ini tidak bisa melakukan perulangan, langsung masuk ke sini. Data dari indeks keempat akan disimpan di tab. Di sini ada 7 ya, disimpan ke tab. Tuh, berubah jadi 7. Lalu seperti tadi, data di I sama dengan data di indeks keempat. 8 sama dengan 8. Lalu untuk mengisi tempat indeks ke I, data di tab dimasukkan ke situ. Nah, ini sudah urut, lalu kita masuk. Karena sudah memenuhi batasan, yaitu perulangan I sebanyak 3 kali, kita langsung masuk ke cetak array. Cetak array di sini dimulai dari menggunakan perulangan juga mulai dari 0 sampai n-1, n tadi 5, atau sebanyak array 0, 1 sampai data ke 1, 2, data ke 2, 4, data ketiga 6, sampai data terakhir yaitu 8. Sudah urut dan programnya berhenti. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.